Shalom pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, hari ini ceria banget ya kita ya. Ayo sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita persiapkan dulu diri terlebih dahulu. Biarlah hati kita siap supaya ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk sama-sama kita mau bilang, ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ini adalah saat yang terindah. Kami menikmati Engkau Tuhan di atas segala Tuhan.
ada pada setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center Malang. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di akhir dari minggu dari bulan Februari ya, akhir minggu di bulan Februari. Kita bersyukur karena Tuhan itu setia, betul? Tuhan Yesus kita setia, betul? Iya, Dia setia untuk mendampingi kita. Terlebih lagi kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Maka biarlah kita semua boleh beribadah dengan hati yang penuh sukacita dan dengan penuh syukur. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita boleh mengangkat tangan kita. Kita berkata, ku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan dan menerima setiap pujian dan sembah kami bagimu. Dan biarlah sungguh ibadah kami pada hari ini dilaksanakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan adakan buat kita. Mari kita dengan sukacita memuji-muji Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau jadikan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Bapak Ibu, siapa yang bersuka? Coba lambaikan tangannya. Terima kasih. Saya mau bilang ya, lagu ini sangat menyenangkan hati saya. Ya, kenapa? Ada uang, tidak ada uang, tetap bersuka. Karena di dalam Tuhan kita pasti akan mengalami kecukupan. Karena itu jangan peduli ya dengan apapun juga yang kau alami. Satu hal, tetaplah bersuka di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Kita akan terus bersuka di dalam Tuhan kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, katakan bersuka.
Haleluya, kita bersuka di hadapan Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia gunung batu kita. Dia keselamatan kita. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersama di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau punya tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh Allah kita, Dia Tuhan yang benar. Jangan pernah ragu, Dia menjamin hidupmu. Haleluya. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya, saya bangga punya Allah yang benar. Saya bangga punya Allah Alfa dan Omega yang selalu beserta dengan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu biarlah hidup kita makin hari makin melekat kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
Setiap perkataan firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau masih mau berfirman bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu mengubahkan kami, membawa kami akan makin menyerupai Yesus. Sehingga di dalam hidup kami di bumi ini, kami boleh menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapan-Mu ada atas kami semua. Kepada kami yang mendengarkannya maupun kepada hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kami semua berada di dalam satu pengurapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hati kami terarah kepada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semuanya, saya percaya hari ini semua semangat ya. Oke, kita akan membuka firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-6. Sudah siap semua? Efesus 6. Kita mulai ayatnya yang ke-10 ya. Judulnya perlengkapan rohani. Ya. Mari kita baca bersama-sama Efesus 6 mulai ayatnya yang ke-10. Kita baca judulnya bersama-sama. Perlengkapan rohani. Ayo, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Jangan dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19 terakhir, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, di dalam ayatnya kan 19 ini dikatakan apa? Juga untuk aku ya, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ini maksudnya untuk semua kita. Untuk semua kita dituntut untuk mendoakan para hamba-hamba Tuhan.
Saudara, kalau kita melihat di akhir zaman ini, kalau kita membaca di medsos ya, di internet dan lain sebagainya, kita melihat macam-macam yang kita lihat. Ada hamba Tuhan yang dulunya benar, yang dulunya berada di track record yang bagus, tahu-tahu sudah bergeser, menyimpang. Makin lama menyimpangnya makin jauh. Kalau tadinya berkata benar sesuai firman Tuhan, makin lama mulai menyimpang. Ada yang firman Tuhan plus, ada yang firman Tuhannya seolah-olah dikalahkan dengan hikmat manusia. Kita kalau melihat itu terkaget-kaget, kenapa? Firman Tuhan sudah bilang, kita harus senantiasa berdoa untuk mereka. Apa sebabnya? Sebab mereka itu dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah kepada banyak orang. Kenapa Tuhan minta kita untuk mendoakan mereka? Sebab kalau mereka keliru, yang dengar itu jutaan orang. Apalagi kalau hamba Tuhan yang sudah terkenal. Kalau mereka keliru, yang dengar akan gampang terpengaruh. Yang dengar akan gampang mengikuti apa yang dia bilang. Saya percaya di tempat ini banyak orang yang kritis, tidak mudah ikut-ikutan. Tetapi bagaimana dengan di luar sana? Saya sebetulnya tidak langsung melihat saat itu ya. Tapi ada teman saya yang WA lalu ngomong, ini loh ada perkataan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang terkenal. Dia bilang, umat Kristen boleh, waktu itu menjelang Sintia, ya, umat Tuhan boleh berdoa pakai Yosua. Saya kaget, loh kok bisa kayak gitu. Iya, ini yang bilang hamba Tuhan loh. Dan yang dia sebutkan hamba Tuhan yang top. Terus saya bilang, ya jangan diambil secara letterlek gitu. Saya bilang jangan diambil secara, apa ya letterlek, secara hurufiah gitu. Mungkin omongannya itu maksudnya lain. Oh iya kok betul ngomong gitu. Di internet ada, terus dia kirim kepada saya. Terus saya bilang, pegangan kita itu bukan katanya hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Tetapi pegangan kita itu adalah firman Tuhan. Kalau kita tahu firman ya, kita kalau mau berdoa kepada Tuhan, itu enggak usah pakai pengantara, enggak usah pakai alat, enggak usah pakai yang macam-macam. Ya. Karena kita bisa datang langsung kepada Tuhan, kita punya jalur yang khusus. Sebab apa? Sebab kita adalah anaknya, dia adalah bapak kita. Masa anak kalau mau ngomong sama bapaknya pakai macam-macam cara? Enggak kan? Ya kita tinggal ngomong aja. Nah, tapi kenapa kok belakangan ini banyak hal-hal seperti ini? Saudara, itu sebabnya penting bagi kita untuk tahu firman Tuhan secara benar. Firman Tuhan di sini ini harus dibaca. Kita harus baca sendiri, bukan cuma dengar dari orang lain. Tapi kalau kita baca sendiri, kita lihat dengan mata kita sendiri, kita ucapkan sehingga telinga kita dengar. Itu akan menetap di dalam hati dan pikiran kita. Suatu saat kalau ada hal yang berlawanan, yang tidak sesuai yang datang, kita akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Ini tidak benar, ini tidak benar. Aku baca firman Tuhan itu tidak begini. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita itu punya benteng perlindungan. Tadi kita barusan menyanyikan, Engkaulah benteng perlindunganku. Bagaimana kita bisa punya benteng perlindungan kalau kita tidak pernah baca firman? Kalau kita cuma dengar firman seminggu sekali di dalam gereja. Mending kalau di dalam gereja kita dengar firman lalu kita juga baca firman yang dikhotbahkan itu. Kalau kita cuma dengar, tertimbun oleh berbagai macam persoalan dalam minggu-minggu, dalam hari-hari, bulan-bulan, lama-lama itu akan lenyap. Tetapi kalau kita baca firman, tiap hari kita bergaul dengan firman, kita baca firman Tuhan, kita percaya firman itu akan tertanam
di dalam hati kita masing-masing. Dan kalau kita mendengar sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman yang kita biasa dengar, kita akan secara insting aja dahulu, kita akan merasa tidak benar ini. Lalu kalau kita ulang, kita baca lagi firman yang kita tahu, memberitakan hal yang benar, kita akan percaya dengan yakin bahwa itu tidak benar. Tetapi kalau kita tidak pernah baca firman, tidak punya dasar yang benar, waktu hal-hal yang keliru itu kita dengar, apalagi kita dengar lewat seorang hamba Tuhan yang top, kita akan mudah digoyahkan. Oh iya ya, itu yang ngomong hamba Tuhan besar, pasti benar. Bagaimana ada jaminan itu pasti benar? Sebab jaminan kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang paling benar. Jadi jangan percaya kepada yang lain. Di dalam ayatnya yang ke-17 tadi dikatakan apa? Ayo kita ulang. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, mari kita buka sama-sama. Yohanes 1 ayat 1, mari kita baca. Kita baca bersama-sama ya. Semua sudah siap? Sudah siap? Oke ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, saudara, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita baca firman, berarti kita itu mendengar Allah sendiri. Dia berfirman, dia ngomong kepada saya. Amin. Dan kalau kita punya firman itu di dalam hati kita, berarti engkau punya Allah itu sendiri, bertakhta di dalam hatimu, menguasai kehidupanmu hari demi hari. Sebab dia sangat berkuasa, sebab dia adalah Allah sendiri. Amin. Jadi kita harus mengenakan Allah sebagai pedang roh dan perlindungan bagi kita. Tidak ada yang lain yang bisa tolong. Tidak ada yang lain. Ya. Firman Tuhan di dalam Efesus ini merupakan suatu peringatan. Peringatan terutama bagi kita yang ada di zaman akhir ini. Zaman akhir ini banyak hal-hal yang menyesatkan. Banyak berita-berita yang mengombang-ambingkan imannya orang, ya. Karena dengar berita ini, dengar berita itu, dengar khotbah ini, khotbah itu, akhirnya kita menjadi terombang-ambing. Oh iya, itu kok ngomongnya gini ya. Tapi kalau kita punya firman yang benar sebagai dasarnya, kita akan merasa, oh enggak ya, kok rasanya enggak gitu ya. Firman yang saya dengar tidak berkata seperti itu. Ini rasanya aneh. Saudara akan punya pertahanan yang membuat kita merasa ini tidak benar, mestinya tidak gitu. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman atau baca tapi asal-asalan dan firman itu tidak tinggal di dalam hatimu, maka kita akan gampang diombang-ambingkan. Itu yang ngomong bukan orang sembarangan loh. Iya, kalau yang ngomong si A, si B, si C orang biasa. Yang ngomong hamba Tuhan top, pengkhotbah yang top. Saudara jangan percaya kepada manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Setiap manusia bisa salah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Hati-hati. Begitu juga kalau kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul? Kita dengar dia ngomong. Kita dengar pendapatnya. Lama-lama. Mungkin 1 hari tidak terpengaruh, 2 hari tidak terpengaruh. Tetapi kalau bulan-bulan bahkan tahun-tahunan kita dengar dia ngomong, lama-lama kita akan mudah terpengaruh dan kita akan terseret. Punya pikiran yang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Mazmur 1, jangan duduk di antara pencemooh. Pencemooh itu artinya orang yang suka mencemooh orang, suka ngeritik orang lain, suka ngomongkan orang lain.
Tuhan bilang jangan duduk di antara pencemooh. Sebab bahaya sekali. Duduk bareng aja enggak boleh, apalagi bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang enggak benar, kita akan dengan mudah terpengaruh, dengan mudah terseret. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kita itu berhati-hati ya. Di dalam ayatnya yang sebelumnya tadi dikatakan apa? Efesus 6. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah ayat 13 supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan tahu bahwa lawan kita itu adalah bukan lawan sembarangan. Ya. Di awal dikatakan apa? Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Kita nonton bioskop, kita dengar dengan lagu, hati-hati loh ya. Lagu yang kita dengar itu kadang-kadang bisa melemahkan iman. Tanpa sadar kita hafal lagu itu. Kita ucapkan itu terus. Ucapan itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dulu di zaman saya muda, remaja, ada nyanyian almost persuaded, hampir tertipu, hampir terbujuk. Lagu ini pendeta saya dulu bilang, kok mau almost persuaded? Iya kalau persuaded dengan hal-hal yang baik. Kalau persuaded dengan hal-hal yang menyesatkan, kok bangga almost persuaded. Ricky ketawa, mungkin ingat ya lagunya apa ya. Nah, tetapi saudara ya, kalau kita mudah dipengaruhi seperti itu, ya, mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang tanpa kita sadar itu merasuk di dalam pikiran kita, tinggal di dalam hati kita. Pikiran kita, perasaan kita, pola pikir kita dipengaruhi oleh hal-hal yang kita dengar tadi. Menghadapi segala sesuatu, pikiran kita kembali ke sana. Menghadapi segala perkara, pikiran kita kembali ke sana. Bukan kepada firman Tuhan yang menuntun kepada jalan dan kebenaran. Tapi kita tanpa sadar kita sudah diselewengkan. Jangan sampai kita mau menjadi orang yang tertipu. Sebab firman Tuhan ini dengan jelas sudah mengingatkan, hati-hati. Lawanmu itu bukan darah dan daging, tetapi roh-roh kegelapan yang ada di udara. Sebab kita harus melawannya dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah di dalam firman Allah yang Tuhan sudah beri kepada kita sebagai pedang roh. Ya. Nah, itu sebabnya jangan kita tinggalkan kebenaran firman ini. Setiap hari, setiap saat kita harus ikuti tuntunan firman Tuhan. Kalau setiap hari sebelum ketemu orang lain kita baca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan ini yang akan berkuasa atas hidupmu hari itu. Sepanjang hari itu kehidupanmu dipimpin oleh firman yang kita dengar, kita baca dan kita imani itu ada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita lost, kita ketemu orang lain dulu. Mungkin omongan orang lain itu tidak baik atau tidak enak. Hati kita sudah tidak enak duluan. Hati kita sudah tidak mood lagi untuk baca firman Tuhan yang benar. Itu sebabnya firman Tuhan hendaklah yang pertama kali ketemu kita di pagi hari sebelum ketemu orang lain. Amin. Kalau dulu belum begitu, biarlah mulai hari ini
kita ambil keputusan. Sebelum kita ketemu orang lain, kita baca firman dulu. Dan kalau baca firman, jangan baca renungannya dulu. Baca firman Tuhannya dulu. Siapkan Alkitab, bukan baca renungannya dulu. Renungan itu kan manusia yang buat. Tapi baca firman dulu yang ada, yang mendasari renungan hari itu. Firmannya itu yang paling perlu. Kalau kita tidak sempat baca renungannya, katakanlah kalau kita dipepet waktu, tergesa-gesa. Yang penting yang kita baca itu adalah firman Tuhannya dulu. Lalu kita garis bawahi, apa firman Tuhan hari itu buat kita. Kita pegang firman itu untuk memimpin kehidupan kita sepanjang hari itu. Amin. Itu yang paling penting. Kalau kita baca renungan dulu, waktu kita habis untuk baca renungan, padahal firman Tuhannya yang paling penting belum dibaca. Yang paling penting itu adalah firman Tuhan itu. Jangan dibalik. Ada banyak teman-teman saya yang baca renungan. Sudah baca renungan, hari ini sudah baca renungan. Bagus loh saya bilang. Yang dibaca nomor 1 itu firman Tuhannya dulu. Renungan itu cuma aplikasinya, penjabaran dari firman yang kita baca. Yang penting adalah firman itu kita baca dan apa yang kita terima dari firman yang kita baca hari itu. Itu yang paling penting. Tuhan sedang bicara kepada saudara secara pribadi. Berulang-ulang kali, beratus kali di dalam hidup kita. Saya tidak pernah tahu hari itu ada kejadian apa yang akan kita alami. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca di pagi hari, Tuhan sudah memberikan peringatan itu kepada kita. Mungkin siangnya kita akan lupa, tetapi kita akan diingatkan kembali pada saat kita menghadapi hal-hal yang kita hadapi hari itu. Oh iya ya, Tuhan tadi sudah ngomong. Pada waktu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya masih hamil Denny ya. Pagi harinya firman Tuhan itu berkata, apakah engkau bisa memuji Tuhan pada saat langit gelap kelabu? Saya hari itu baca firman itu hati saya gelisah. Terus saya cuma ngomong sama Tuhan, walaupun hari kelabu gelap gulita, Tuhan, aku tetap mau memuji Tuhan. Mampukan saya untuk tetap bisa memuji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu di dalam keadaan gelap gulita sekalipun, pada situasi yang sangat tidak baik sekalipun, saya tetap tahu bahwa Tuhan tetap bersamaku. Dan aku akan meletakkan tanganku di tanganmu. Tuntun aku ya Tuhan, supaya aku di dalam gelap tetap berjalan di jalan yang benar dan tidak takut. Sebentar lagi datang telepon. Waktu itu belum musim handphone, telepon biasa. Telepon meja berbunyi. Dari kantornya Pak Yu telepon. Anak-anak itu telepon, pegawai-pegawai Pak Yu telepon. Bu, sudah baca firman, ini Bapak ngingatkan, iya sudah. Iya Bu, firmannya kok gitu, ya hati-hati, kalian hati-hati saya bilang. Pokok kita semua hati-hati, kita tidak tahu menghadapi apa. Awan yang gelap, mendung yang gelap, mungkin situasi yang jelek akan terjadi. Tapi yang penting kita tetap percaya Tuhan, tetap bisa memuji Tuhan di dalam keadaan apapun. Siangnya, ya, saya siang itu sorenya mau berangkat ke dokter ke Surabaya. Ke tempatnya Profesor Askandar. Terus waktu itu papa saya harus ke kantor Surabaya. Jadi dia berangkat duluan dengan sopir, naik mobil lain, berangkat ke Surabaya. Jam 11 lebih beliau sudah berangkat. Waktu jam 12 lebih, waktu saya akan berangkat, saya itu sudah jalan sampai mau masuk mobil, mau buka mobil. Kering ada telepon di dalam, tapi hati saya itu udah enak. Sudah masuk mobil tuh saya keluar lagi.
Pak Yo sampai heran, ngapain turun lagi, sudah biar orang lain yang menempati. Tapi saya lari masuk ke dalam rumah. Ternyata sopir saya yang telepon, hati saya sudah tidak enak. Kenapa Pak, ya apa, baik-baik semua. Maaf nyonya tidak baik-baik, kenapa? Kita ngalami musibah. Ini sekarang Bapak ada di rumah sakit, Papa saya ada di rumah sakit. Ternyata mobil itu jalan cepat, bannya pecah dan langsung nyerong ke kanan nabrak pohon. Kurang 1 menit, tidak sampai 1 menit, begitu Tuhan detik, itu ada bis besar yang lewat. Untung Tuhan luputkan. Ya. Tapi saya ngomong, wes pokoknya selamat kabeh, saya bilang. Waktu itu saya langsung lemes, saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau tetap pegang kendali. Walaupun mobilnya rusak, tapi penumpangnya selamat semua. Tuhan lindungi. Saya tetap puji Tuhan. Terima kasih. Jadi firman yang kita dengar hari itu yang mengingatkan kita. Itu yang menguatkan kita sehingga kita tidak panik. Amin. Jangan remehkan. Firman Tuhan yang kita baca di pagi hari itu adalah kekuatan dan peganganmu. Waktu akan melahirkan Denny. Semua orang ribut, semua orang berdoa macam-macam. Bilang ini dan itu. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kalau bukan waktunya Tuhan, anak itu tidak akan lahir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, andalkan Tuhan dan jangan maksa Tuhan. Artinya jangan maksa Tuhan. Di dalam segala hal jangan memaksakan kehendak. Jadi kita harus pasrah kepada Tuhan. Jadi ya kita harus berserah kepada Tuhan. Tidak boleh maksa. Waktu Denny lahir tidak bergerak, tidak nangis. Napasnya megap-megap harus dibantu oksigen. Semua berdoa memaksa meminta kepada Tuhan. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Tetapi waktu itu Tuhan ingatkan saya, firman saya baca pagi hari. Jangan maksa kepada Tuhan. Yang ada sekarang bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya ngomong sama suster, bilang tolong sampaikan kepada suami saya di depan supaya berhenti berdoa memaksa Tuhan tetapi bersyukur kepada Tuhan. Padahal anak ini tidak gerak, tidak nangis, napasnya tersengal-sengal. Harus pakai oksigen. Masih tidak gerak, tidak nangis. Masih diusahakan berbagai macam cara. Tapi Tuhan ingatkan firman Tuhan tadi, jangan maksa Tuhan. Ya. Kalau kita baca ilustrasinya menakutkan. Ilustrasinya adalah ceritanya orang tua yang memaksa Tuhan. Waktu dia melahirkan anaknya, anaknya mati. Dia maksa Tuhan, Tuhan pokoknya aku mau anak ini hidup. Aku mau anak ini hidup. Bagaimanapun aku minta anak ini hidup. Dan akhirnya anak itu hidup. Tetapi ternyata 17 tahun kemudian. Hamba Tuhan yang mendoakan ibu ini waktu ibu ini melahirkan anak itu. Mendoakan waktu anaknya itu meninggal umur 17. Anaknya itu meninggal karena bunuh diri. Lalu hamba Tuhan itu bilang apa? Seandainya waktu itu kamu tidak memaksa Tuhan, kejadiannya tidak seperti hari ini. Waduh, ilustrasi ini sangat sangat mengerikan sekali. Jadi sehari itu saya bilang jangan maksa Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi seluruh kantor, seluruh orang yang mendoakan, semua ditelepon sama Pak Yo bilang, semua bersyukur, semua jangan minta lagi sama Tuhan. Tapi semua bersyukur, mengucap syukur. Di mana-mana semua yang mendoakan, semua mengucap syukur. Anak ini baru bisa nangis itu beberapa jam kemudian setelah lahir. Di sini kita itu seringkali kita itu memaksakan kehendak kita. Tetapi kalau pagi hari kita dengar firman Tuhan, kita tidak akan berani-berani memaksakan kehendak. Apa yang kita hadapi, kita hanya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau memberiku yang terbaik buatku.
Walaupun secara manusia berat, tetapi aku tahu apa yang Tuhan beri adalah yang terbaik buat aku. Amin. Ya. Ada hal lain lagi yang saya hadapi, lebih berat, saya tidak perlu cerita sekarang. Tetapi kalau kita itu berserah sama Tuhan, Tuhan melakukan yang terbaik buat kita. Ya. Lain kali saya akan ceritakan itu, tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, apa yang kita hadapi itu bukan hal yang gampang. Apa yang sehari-hari kita hadapi itu belum tentu sesuatu hal yang bisa kita lakukan, kita hadapi dengan kekuatan kita. Tetapi kalau kita punya kekuatan Tuhan di pagi hari itu yang menguatkan kita, segala sesuatu yang kita hadapi, kita boleh menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Kita boleh menghadapi dengan kuasa Tuhan. Dan ada Tuhan bersama dengan kita. Sebab tadi dikatakan firman itu adalah Allah. Kalau kita pegang firman itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Tuhan Allah ada bersama kita. Dia berjalan di hadapan kita, di depan kita. Dia yang akan membentengi kita. Amin. Apapun yang kita hadapi. Entah itu sakit, penyakit, masalah atau apapun. Seringkali kalau kita itu mata kita terjuju kepada masalah, kita menjadi letih, lesu, loyo. Tidak bisa berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi kalau sebelum kita menghadapi masalah, kita sudah didasari oleh firman Tuhan yang kita dengar hari itu. Apapun yang terjadi hari itu, firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Sekarang ini bukan masa yang gampang. Ada banyak hal-hal. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya jarang sekali baca. Kalau enggak dikirimi teman, ada hal yang kayak gitu, saya malas buka gitu-gitu, itu percuma, kontroversial. Tetapi kalau saya dikirimi gitu, saya baca. Macam-macam ya. Hamba Tuhan, anaknya hamba Tuhan yang terkenal, yang top-top, tetapi melakukan hal-hal yang mencelek. Itu kita tidak perlu lihat ya, tapi kita tahulah bahwa sekarang ini iblis itu sedang menampi kita. Menampi kita, jangankan kita yang orang biasa, hamba Tuhan saja bisa jatuh, apalagi kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan mudah pada waktu ditampi, kita akan mencelat keluar dari ditampi. Saudara ngerti enggak ditampi? Orang yang menampi beras itu memisahkan antara beras dengan gaba itu ya. Itu ditampi. Yang jelek akan terlempar, sekamnya akan keluar. Kalau kita ditampi oleh iblis, jangan sampai kita terlempar keluar dari tampak. Ya. Iblis pada saat ini, zaman ini sedang menampi kita. Dan penampian itu dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman juga dimulai dari rumah Tuhan. Jangan kita itu sampai terlena. Jangan kita sampai menjadi orang yang ditampi lalu terlempar keluar. Kalau kita sampai terlempar keluar, tidak ada yang bisa tolong. Itu sebabnya. Punya pegangan. Pegangan satu-satunya adalah firman Tuhan. Dialah kekuatanmu. Sebab firman itu tadi adalah Allah. Dialah sumber kekuatan. Satu-satunya penjamin hidupmu. Satu-satunya penguasa hidupmu. Dia yang menciptakanmu. Dia yang memberi nafas hidup kepada kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Itu yang paling benar. Jangan kita sampai cari yang lain. Jangan kita sampai cari yang lain itu macam-macam. Ya. Ada orang teman saya juga ya, yang kalau setiap awal minggu enggak dia cari horoskop. Saudara tahu horoskop? Kamu bintang apa? Bintang kanker. Bintang Cancer kan bintang kanker ya. Lah kok ya mau loh.
Kamu bintang apa? Bintang Leo. Kamu bintang apa? Enggak tahu bintang apa. Bintang 7. Ya. Bintang 7. Nah, ramalan itu yang dibaca sama dia. Oh, seminggu ini akan gini. Itu kekejian di mata Tuhan. Ya. Itu salah, itu kekejian di mata Tuhan. Sebab kita bukan tergantung kepada ramalan bintang. Tetapi hidup kita tergantung kepada firman Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada ramalan yang buatan manusia. Tapi tanpa sadar hidup kita begitu. Di awal tahun ini ada orang-orang yang ngomong, wah si peramal ini bilang ini, si peramal itu bilang gitu. Nggak usah dibaca, nggak usah dilihat. Buat apa dibaca? Jangan dibaca. Tuhan di awal tahun sudah bilang kepada kita bahwa tahun ini adalah the year of rest. Ya percaya itu saja. Ramalan apapun boleh bilang. Dunia jungkir balik segala macam. Tetapi yang kita pegang adalah tahun ini adalah the year of rest. Dan itu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kalau engkau bersandar kepada yang lain, ya terjadilah seperti apa yang kamu baca. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, terjadilah kepada kita the year of rest. Hidupmu akan nyaman, di tengah badai sekalipun hidupmu akan nyaman. Seperti sebuah lukisan, ada burung kecil di dalam sarang, induknya pergi cari makan. Tapi burung yang kecil ini enak-enakan tidur di situ. Padahal situasi digambarkan, ada hujan badai, air sungai di bawahnya bergelora mau banjir. Tetapi anak burung kecil 3 ekor ini tetap tidur dengan santai. Ibunya enggak ada, ibunya cari makan. Apa dia enggak dingin? Dingin, pasti dingin. Di dalam sarang itu tapi dia tetap aman. Sebab apa? Sebab dia tahu induknya sebentar lagi datang. Apakah kita bisa seperti anak burung itu tadi? Menghadapi situasi yang bergelora, cuaca yang tidak karu-karuan, tetap aman, tetap damai sejahtera, tetap sentosa. Karena kita percaya bahwa Bapakku memelihara aku. Bapakku menjamin bahwa aku tetap aman di dalam lindungannya. Kalau kita punya prinsip itu, menghadapi segala situasi, kita tetap bisa tenang, tentram, dan aman. Amin. Apakah situasi akan bertambah baik? Tidak. Tahun 2023, tahun 2024 adalah tahun yang krusial sekali. Semua orang sedang berdoa untuk hal itu. Yang saya susah adalah WPA di tahun 2023 dan tahun 2024 WPA-nya. Pra WPA tahun 2023 akan diadakan di luar Indonesia, yaitu di Australia, di Perth. Kenapa? Saya bertanya waktu itu, kenapa? Sebab WPA yang lalu 2 kali diadakan di Indonesia. Itu karena Tuhan yang mau. Karena Tuhan mau itu diadakan di Indonesia. Beberapa hamba Tuhan menolak, tetapi di dalam doa bersama mereka, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mau itu di Indonesia. Sebab Tuhan mau beracara di Indonesia. Waktu saya dengar WPA akan diadakan di Australia. Yang bilang kepada saya waktu itu kakaknya Bu Sandra, Christine bilang, Bu, WPA bakal diadakan di Perth. Saya bilang, waduh dalam hati saya madep. Kenapa Tuhan dengan Indonesia? Kenapa Tuhan dengan Indonesia? Pertanyaan saya itu, kenapa dengan Indonesia? Orang Indonesia, apakah engkau sudah berubah melalui WPA? Sudah dihimbau berkali-kali, berdoalah. Berdoalah bangsa Indonesia, bangkitlah di dalam doa. Doakan negerimu, doakan bangsamu, doakan pemimpin-pemimpin negerimu. Ayo bangkit, bangkit doakan. Tetapi kelihatannya bangkit hanya waktu
beberapa bulan. Setelah itu melempem lagi. Kalau diajak doa, berdoa untuk bangsa dan negara, sudah mulai males. Yang ikut Zoom dulu banyak, tetapi sekarang yang ikut Zoom cuma berapa orang. Beberapa kota dulu aktif ikut, tetapi sekarang banyak yang tidak ikut. Saya bertanya-tanya, apakah karena itu Tuhan memindahkan WPA dari Indonesia? Karena saya tahu persis yang bergumul menyatakan bahwa Tuhan sedang beracara di Indonesia. Tetapi kenapa justru tahun-tahun itu Indonesia sangat butuh, Tuhan pindahkan ke lain tempat. Saya susah. Saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, lalu bagaimana Indonesia? Lalu bagaimana Indonesia? Tapi waktu saya membaca firman ini tadi, di dalam ayat 18 dikatakan tadi, Efesus 6, doakanlah, berdoalah di dalam roh senantiasa, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pemimpin-pemimpin bangsamu, doakan bangsamu, doakan negerimu. Dengan tidak henti-hentinya. Bagian kita untuk berdoa. Jangan cuma mengandalkan orang lain untuk bantu kita berdoa. Bagian kita saat ini, ayo bangkit. Revival, bangkit. Bangkit untuk menjadi pendoa bagi negerimu, bagi bangsamu, bagi keluargamu, bagi kotamu, bagi hamba-hamba Tuhanmu, bagi gerejamu. Kita sendiri yang harus bangkit berdoa. Jangan tunggu orang lain berdoa buat kita. Tetapi sekarang bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku berdiri berdoa untuk bangsaku, untuk negaraku, untuk keluargaku, untuk gerejaku, untuk hamba-hamba Tuhanku, untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh negeri ini. Ayo, ini saatnya. Jangan tunggu nanti Tuhan mau buat apa lagi baru kita kaget-kaget lalu kita, kalau orang Jawa istilahnya kedandapan. Jangan kita tunggu dikagetkan dulu. Jangan tunggu goncangan. Ayo sekarang bangkit dulu. Bangkit. Siapa yang mau bangkit? Dulu di sini ada kelompok Triwira Daud. Orangnya masih ada, di sini masih ada walaupun tidak lengkap. Ayo. Kalau dulu ada Triwira Daud, sekarang mestinya ada lagi yang lain, tidak tahu apa lagi. Sekarang sudah lebih banyak jumlahnya. Jangan sampai yang banyak jumlahnya ini tidak ada satupun yang mau bangkit untuk berdoa. Kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, ayo beri dirimu. Tuhan ini aku tidak mampu tapi aku mau. Pada saat engkau bilang aku tidak mampu Tuhan tapi aku mau, Tuhan akan memampukan. Ini saatnya, panggilan ini buat kita semua. Bukan untuk si A, si B, si C, tetapi untuk kita semua. Apa respon kepada panggilan Tuhan? Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Renungkan firman Tuhan ini. Tuhan memanggil kita untuk berdoa, untuk bangkit. Masa-masa ini masa yang tidak baik. Apa engkau mau bangsamu, negaramu terpuruk atau engkau ingin bangsamu diselamatkan? 2 tahun ini, tahun depan pemilihan partai-partai. Tahun berikutnya pemilihan presiden. Ayo bangkitlah. Siapa yang mau bangkit? Jangan lihat aku ini siapa. Tuhan mendengar doamu. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Dengan sungguh-sungguh hati kita ngomong sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tidak mampu tapi aku mau, Tuhan mampukan. Kalau saudara merasakan kegerakan itu, jangan lihat ke kiri dan ke kanan tetapi berdirilah.
sebelum terlambat. Mari, siapa yang mau memberi diri untuk mulai berdoa? Berdoa bagi lingkunganmu, berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi orang-orang di sekitarmu, berdoa bagi negara dan bangsamu, bagi gerejamu. Siapa yang mau? Mari bangkit berdiri.
mereka yang mau bangkit, memberi diri untuk dipakai sebagai alat-Mu, menjadi pendoa-pendoa di akhir zaman ini, untuk mendoakan situasi bangsa dan negara yang sedang seperti ini. Tuhan, urapilah mereka, teguhkanlah mereka, sehingga menghadapi situasi jelek sekalipun, mereka tetap kuat di dalam Engkau, dan mereka tetap teguh berdiri. Terima kasih Tuhan, aku percaya Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memampukan, dan Roh Kudus mengurapi senantiasa. Terima kasih Bapa, biarlah melalui 1-2 orang ini akan dibangkitkan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku percaya kegerakan ini akan makin hari, makin bertambah besar jumlahnya. Seperti bola es yang makin menggelinding, makin besar. Itu yang akan terjadi. Revival akan terjadi di tempat ini. Revival terulang kembali. Revival terjadi. Terima kasih Bapa. Urapilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Teguhkanlah mereka. Biarlah mereka saling bergandengan tangan. Tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Biarlah mereka percaya. Karena Tuhan sumber segala kuasa, itu yang menguatkan mereka, yang meneguhkan mereka, dan mengurapi mereka, dan menopang mereka senantiasa, sehingga tetap berdiri teguh di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan sebagai alat-alat di dalam tangannya. Menjadi pendoa-pendoa yang menggemparkan, pendoa-pendoa yang selalu mengetuk pintu surga untuk mencurahkan berkat. Bukan saja untuk keluarga, tetapi juga untuk bangsa kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyiapkan diri untuk berdoa bersama-sama. Kita akan doa syafaat, ada 2 pokok doa yang akan kita doakan pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan berdoa untuk umat Tuhan yang ada di Indonesia, agar terus dapat menjadi garam dan terang bagi sekelilingnya, sehingga memiliki hidup yang berdampak. Nanti penginjil Heni akan berdoa. Lalu yang kedua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ngomong tentang bangsa dan negara, berarti kita doakan pemerintah dalam segala sesuatu, termasuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang ada saat ini, termasuk juga untuk persiapan pemilihan umum di tahun 2024. Itu nanti akan didoakan oleh Kak Atik. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Kau bangkitkan anak-anak-Mu untuk berdiri di depan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami benar-benar boleh diselamatkan. Amin. Tuhan, di dalam roh kami percaya, kami satukan roh kami satukan hati kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh penguasa-penguasa di udara, segala apapun yang mau mengacaukan bangsa kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu punya kuasa. Setiap gereja-Mu yang ada di bangsa ini punya kuasa. Oleh sebab itu sadarkanlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar supaya kami tidak hidup dengan kepentingan kami sendiri, kami tidak hidup dengan aktivitas kami sendiri, tapi kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami boleh selalu ingat akan tujuan dan juga rencana Allah di dalam diri setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami sadar akan tugas dan panggilan kami, maka Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimanapun yang ada di bangsa ini, setiap anak-anak-Mu akan menjadi garam dan juga terang. Boleh menjadi berkat di lingkungan dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan terus bekerja membangkitkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap kuasa-kuasa kegelapan apapun kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Tuhan,
kami sebagai prajurit-prajurit Allah boleh bangkit, boleh berdiri dengan tegap, boleh menggunakan selengkap senjata Allah Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh menjadi berkat, membawa damai sejahtera di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak pilihan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan itu ada di dalam kami, dan kuasa itu akan terus bekerja bersama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami mengucap syukur, kami boleh menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Terima kasih untuk tanah air yang subur, terima kasih untuk segala hal yang sudah kami kecap dan kami nikmati di bumi Indonesia ini. Dan pada hari ini kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau semua, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet, serta kepala-kepala daerah. Tuhan berkatilah beliau semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala hikmat yang berasal dari Allah, Tuhan karuniakan kepada beliau untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi bagi bangsa ini juga di daerah-daerah. Terima kasih Bapa, jagai beliau, kuduskan beliau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Tuhan, kami melihat mulai sekarang sudah terjadi dinamika politik. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang berjuang melewati jalur politik. Kiranya Tuhan murnikan hati mereka, biarlah satu-satunya yang mereka perjuangkan adalah untuk kemajuan, untuk kesatuan bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin partai politik, kiranya mereka semua bisa berjuang melalui jalur yang lebih baik, demokratis, tidak mengedepankan perpecahan, melainkan mengedepankan persatuan. Terima kasih Bapa, kami sebagai bangsa dan rakyat Indonesia memohon kasih karunia Tuhan. Kiranya pada tahun 2024 ini Tuhan memberikan kepada kami presiden yang berintegritas, presiden yang jujur, presiden yang cinta rakyat, presiden yang memperjuangkan keadilan, presiden yang mempersatukan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya mulai saat ini Tuhan bentengi beliau, Tuhan jagai beliau dan munculkan beliau. Berikan kepada kami rakyat Indonesia pikiran dan hati yang jernih, sehingga kami bisa menetapkan pilihan sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dengan percaya bahwa tahun yang lalu Tuhan sudah tolong bangsa kami, maka tahun ini pun dan tahun-tahun ke depan Tuhan tetap tolong bangsa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan diri untuk menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Bapa, ini hidup kami Tuhan, kami sungguh menaikkan syukur di hadapan-Mu atas pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak pernah kekurangan, karena kami punya Bapa yang memelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah Tuhan persembahan kami serahkan padamu, kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, kami bawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Bye.
hari Tuhan dikatakan apa? Tak kekurangan satupun yang baik. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa pengumuman yang akan saya umumkan. Yaitu yang pertama, minggu depan tanggal 5 Maret 2023 perjamuan kudus. Jadi siapkan hatimu, siapkan hidupmu supaya kita benar-benar bersama-sama bisa layak untuk duduk semeja bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus. Lalu yang kedua, bulan April, bulan Paskah. Jadi mulai saat ini kita akan mempersiapkan Paskah kita. Supaya benar-benar di Paskah kali ini sesuatu yang besar terjadi. Karena itu dibutuhkan tenaga-tenaga untuk bersama-sama kita mengerjakannya. Ya, karena itu dengan sepenuh hati saya mengajak seluruh jemaat siapapun di antara saudara yang rindu untuk terlibat di dalam perayaan Paskah, mempersiapkan Paskah, ayo sama-sama terlibat di dalam kepanitiaan. Diharapkan ada dari Pro-M, ada dari lansia, ya, ada dari pemuda. Dan kali ini kami tidak menunjuk, ya. Yang mau terlibat silakan nanti berada di dalam ruangan ini sebentar untuk kita berkoordinasi bersama. Untuk koordinator Paskah pada tahun ini adalah saudari kita Yesi, ya. Dan nanti bagi yang mau untuk sama-sama tinggal sebentar toh, ya, setelah ibadah selesai tentunya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau terlibat di dalam pendanaan Paskah, bagi yang di rumah-rumah mungkin bisa lewat rekening ke rekening GBI IRC. Bagi yang ada di sini disediakan amplop, boleh ambil amplop seperti ini. Dan di sini ada tulisan yang bagian bawah itu lain-lain. Saudara boleh coret itu dan dituliskan dana Paskah, boleh, ya. Tapi kalau minggu depan sudah ada amplop khusus juga silakan ambil amplop khusus. Mungkin ini untuk Paskah, ya. Nah itu saja. Lalu yang terakhir saya ingin mengumumkan hari ini kita diingatkan kembali untuk kita benar-benar hidup di dalam firman. Bible study disediakan untuk kita. Nah di WA group, ya. Di WA group tiap hari Kamis kita akan diskusi itu bersama-sama. Sebelum hari itu biasanya akan diberikan pelajaran apa yang akan kita bahas. Nah saya rindukan bahwa Bible study melalui grup WhatsApp ini tidak hanya diinceng, ya. Ya, saya tidak tahu karena saya tidak maha tahu. Apakah saudara yang benar-benar ikut Bible study ini dari awal sampai akhir atau hanya shalom-shalom terus hilang? Ya, jangan seperti itu. Mari kita menghargai apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dan saya dorong semua, ayo ikut Bible study. Karena dengan itu hidup kita akan menjadi kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Oke, enggak marahin saya kan karena saya ngomong kayak gini? Enggak, kita semua harus bertumbuh bersama-sama, ya. Itu kerinduan kami. Baiklah Bapak Ibu, kami juga akan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu. Baik itu ulang tahun pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Mari silakan berdiri, kami akan memberkatimu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau melihat mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Berkat pengenalan akan Tuhan menjadi prioritas hidup mereka setiap hari. Dan tuntunan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Bagi setiap mereka yang mengandalkan Tuhan, janji firman-Mu digenapi. Engkau berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka biarlah berkat-Mu nyata di dalam hidup mereka setiap hari. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan.
Biarlah pernikahan mereka menjadi pernikahan yang indah di mata Tuhan. Tuhan yang telah menyatukan mereka suami istri untuk menjadi satu, maka biarlah mereka akan terus satu sampai maut memisahkan. Dan kami berdoa supaya kesatuan mereka menjadi kesatuan yang indah di mata Tuhan. Kesatuan yang mampu membuat mereka kuat untuk mereka menjadi keluarga-keluarga yang mempertahankan Kristus menjadi kepala di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapak, berkati suami istri untuk terus membawa keluarganya makin hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati semua mereka. Haleluya, amin. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Berbahagialah karena engkau menjadi miliknya Tuhan Yesus. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu. Mari angkat tanganmu, doakan. Kita akan berdoa untuk semua jemaat YASI. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mau berdoa untuk semua jemaat YASI dan semua YASI Connection di mana-mana. Ya Tuhan, kami tahu gerakan Roh Kudus mulai dari YASI sudah merambah mana-mana. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah kami semuanya mengalami lagi gerakan Roh Kudus yang menimbulkan banyak revival demi revival. Tuhan, tolong kami mengalaminya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya anugerah-Mu besar. Gerakan itu akan terjadi lagi. Tuhan, kirimkanlah mahasiswa
pemuda-pemudi mengalami terutama di akhir zaman ini. Maka kiranya penyertaan dan berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya menyertaimu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.